Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan lagi pembahasan tentang limit, kali ini tentang teorema-teorema limit. Jadi perlu diketahui, teorema itu adalah pernyataan matematis yang bernilai benar. Ya. Nah, pernyataan matematis yang bernilai benar itu ada yang namanya teorema, ada lemma, ada proposisi gitu ya. Nah, umumnya teorema itu pernyataan yang bernilai benar, tapi dampaknya cukup besar gitu. Sementara kalau lemma biasanya ya teorema juga sering diplesetkan jadi little teorema, jadi sebuah pernyataan matematik yang bernilai benar, dan dia itu biasanya membantu kita untuk membuktikan sebuah teorema. Jadi sekali lagi, teorema itu pernyataan yang bernilai benar dan tentu saja sudah dibuktikan. Nah, ini kita akan belajar membuktikan teorema limit ini, tentu tidak semuanya. Apa gunanya teorema? Ya tentu saja untuk memudahkan kita menyelesaikan masalah matematik. Kalau dengan definisi biasanya sangat rumit, bisa jadi sangat rumit untuk persoalan-persoalan yang tertentu. Nah, dengan teorema itu akan mengurangilah sedikit kerumitan itu. Jadi kalau teorema itu bisa dibilang memindahkan masalah matematik dari yang rumit menjadi agak rumit gitu ya. Nah, ini bunyi teoremanya. Misalkan limit fx dan limit gx ada dan k adalah bilangan real, maka ini konstanta ya k-nya. Ya sama dengan dia sendiri. Kemudian ini berkaitan dengan limit x untuk x menuju A sama dengan A, dan seterusnya. Nah, ini kelihatannya sepele ya, padahal ini sebetulnya dampaknya sangat besar. Nah, ini kan sebetulnya pertukaran ya, misalnya yang keempat nih, ini jumlahkan atau kurangkan dulu, ini saya ganti warnanya jadi putih saja. Ya. Kalau ini berarti sebetulnya yang sebelah kiri itu jumlahkan dulu, baru cari nilai limitnya. Itu yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan, cari limitnya masing-masing, baru kemudian jumlahkan. Nah, kalau pada sifat yang mungkin sangat familiar ini. Nah, seperti ini. Gitu ya. Jumlahkan dulu baru dikalikan, atau kalikan dulu ini baru ditambahkan. Dan sekali lagi ini sebetulnya tidak sederhana ya, karena belum tentu berlaku juga pertukaran itu. Contoh ya, kalau ini kan berlaku nih, kalau yang ini nggak usah pangkat n deh, pangkat 2 itu tidak akan sama dengan ini. Jadi kalau ini kan tambahkan dulu baru dikuadratkan, ternyata tidak sama dengan masing-masing dikuadratkan baru kemudian dijumlahkan gitu ya. Sebelah kiri ini namanya jumlah kuadrat, kalau yang ini namanya kuadrat jumlah gitu ya. Tapi kalau perkalian sih berlaku gitu ya, seperti ini. Nah, begitu ya. Nah, ini seperti itu. Nah, coba dipelajari baik-baik ya. Ada 8, tapi yang nomor 4 itu ada 2 sebetulnya, 2 pernyataan. Oke ya, di buku-buku SMA juga ada, di buku kalkulus apalagi. Nah, ini contohnya. Yang pertama, limit x menuju 4 untuk 3x kurangi 6. Nah, pertama ini gunakan ini dari sini ke sini itu menggunakan nomor 4 ya, ambil yang bagian pengurangannya gitu. Kemudian dari sini ke bawah itu menggunakan nomor 5 yang perkalian itu ya. Kalau yang ini menjadi ini itu nomor 1. Nah, kemudian yang dari 3 kali limit x menjadi 3 kali 4, artinya limit x untuk x menuju 4 sama dengan 4, itu bagian yang kedua, silahkan dicek ya.
Seperti itu. Begitu juga contoh-contoh yang lain. Yang ini juga begitu ya. Pertama gunakan, ini nomor berapa nih? Yang pembagian itu nomor 6 ya. Setelah itu menggunakan bagian nomor 4, yang bawah juga nomor 4. Kemudian ini perpangkatan itu nomor 7 kalau nggak salah. Ini juga perpangkatan nomor 7. Ini menggunakan nomor 1. Ini menggunakan perpangkatan, berarti nomor 7. Dan ini nomor 1. Jadi dari limit 6 untuk X menuju 2 sama dengan 6, itu adalah nomor 1. Nah selanjutnya masing-masing tinggal disubstitusi. Seperti itu ya. Ini bisa dilakukan seperti ini langsung menggunakan nomor 7 karena penyebutnya kalau disubstitusi dengan X sama dengan 2 tidak menghasilkan 0. Gitu ya. Nah tapi yang bagian 4, kalau bagian 4 ini kan kalau disubstitusi X-nya dengan 1 menghasilkan pembagi 0. Maka dilakukan seperti ini dulu. Kemudian X kurangi 1 dibagi X min 1. Ingat X-nya mendekati 1, kita bagi. Gitu ya. Selebihnya setelah sampai sini, ya baru gunakan teorema-teorema tadi. Kalau ini mungkin memanfaatkan, sama juga sih yang dimanfaatkan ya. Lihat warnanya tuh. Nah seperti itu. Nah barangkali yang ini juga bisa juga sih caranya. Dari sini tuh ini sama dengan gini misalnya, limit X kurangi 1 dibagi X min 1 gitu, X-nya menuju 1 dikali limit X plus 2 dibagi X plus 2 gitu ya, X plus 1 ya. Nah limit ini kan 1. Coba dipikirkan, betul nggak cara itu? Ya sebetulnya itu saja contoh-contohnya. Yang lainnya bisa dicari di video saya yang pertama ya. Kurang lebih caranya seperti itu. Kalau Anda siswa SMA atau kalkulus biasanya cukup sampai itu saja. Nah tetapi ini kan masih rumit juga tuh, masih panjang ya. Jalannya tuh panjang. Ada nggak yang lebih mudah dari itu? Yang lebih singkat dari itu jalannya? Tapi ini sebetulnya bagus untuk latihan ya. Latihan tertib berpikir gitu. Jadi langkah per langkah, seperti halnya orang membuat program komputer ya, coding. Nah, ada nggak yang lebih sederhana dari itu? Ada. Nah ini teorema substitusi. Jika f adalah fungsi polinom, jadi sementara fungsi polinom ya, atau fungsi rasional, maka limit fx sama dengan fa dengan syarat fa terdefinisi. Jadi ini ada syarat seperti ini. Sebetulnya ini buktinya ya menggunakan teorema-teorema limit ini. Menggunakan teorema-teorema limit ini. Ingat fungsi polinom itu kalau fx-nya itu fungsi polinom berarti fx-nya itu adalah an x pangkat n, an min 1, an min 1, an-nya itu adalah konstanta ya atau koefisien sampai ketemu a kali X ditambah A0 gitu. Seperti itu. Ini A1 ya. Sampai seperti itu. Nah kalau kita cari limitnya, limit fx, ini misalkan seperti itu ya. Polinom kan bentuknya begitu. Tentu saja ini an-nya tidak sama dengan 0. Sama dengan limit X menuju A. Ini X menuju A. Nah, itu kita ganti X pangkat N ditambah ini dan seterusnya ya. Nah, udahlah ujungnya aja seperti itu. Nah baru gunakan teorema-teorema limit tadi. Nah gunakan yang nomor 4. Maka akan kita peroleh limit an x pangkat n, x-nya menuju a gitu ya, ditambah terus ajalah gitu ya, limit a0 x-nya menuju a. Nah nanti gunakan sifat nomor 5 nih. Yang ini gunakan sifat nomor 5, kemudian gunakan sifat nomor 7, sehingga nanti kalau itu dilanjutkan akan diperoleh nanti begini. an dikali limit x menuju a dari x pangkat n.
ini ditambah AN kurangi 1 limit X menuju A, sebentar, ini kurangi 1 ya, X gini pangkat N kurangi 1 ditambah, nah ini kan sudah langsung bisa dapat nih menggunakan teorema limit nomor 1 A0 gitu ya. Nanti kita akan peroleh ke sini aja, kamu sama dengan ini kan berarti AN dikali A ditambah AN min 1, ini pangkat N ya, dikali A pangkat N min 1 ditambah A0. Nah, itu kan sama saja dengan mensubstitusi X dengan A. Makanya ini kemudian sama dengan, ini sama dengan FA, sesuai bunyi teorema ini. Gitu ya. Nah, jadi dengan teorema substitusi itu, pekerjaan jadi lebih ringkas lagi. Sehingga yang ini, oke saya ganti warna. Ini tidak usah, langsung aja ke situ hasilnya. Ini juga sama, ini tidak usah, menggunakan substitusi tadi ya, ini nggak usah, ini tidak usah, langsung aja ke situ. Kan tinggal substitusi aja, X sama dengan 2-nya ke sini. Ini juga sama nih, sampai sini oke, tapi yang ini nggak usah. Gitu ya, seperti itu. Nah, nanti di bagian akhir kita akan berlatih atau saya akan menjelaskan beberapa bukti beberapa pernyataan ini. Oke, saya lanjutkan. Yang lainnya adalah ada juga kalau misalnya pakai teorema substitusi tidak bisa diselesaikan, maka berikutnya ada teorema Apit. Nah, biasanya ini mulai digunakan di limit fungsi yang melibatkan fungsi trigonometri. Itu ya. Teorema Apit seperti itu. Misalkan F, G dan H adalah fungsi yang memenuhi hubungan ini untuk setiap X yang dekat dengan A, kecuali mungkin pada X sama dengan A. Ingat, dekat pada A ya, berarti suatu selang yang pusatnya di A, tapi sangat, atau deltanya itu bisa jadi kecil gitu. Nah, jika limit Fx sama dengan limit Hx, jika limit Fx sama dengan limit Hx, masing-masing untuk X menuju A, sama dengan L, maka limit Gx juga sama dengan L untuk X menuju A. Limit ini untuk X menuju A sama dengan L, limit ini untuk X menuju A sama dengan L, maka yang tengah ikut juga jadi L gitu ya. Saya kira contoh yang sederhana seperti ini. Anggap saja Anda sudah bisa membuktikan ini. Mencari gini, berapakah limit sinus X dibagi X untuk X mendekati 0? Ini berapa? Itu ya. Nah, anggap aja ini sudah dibuktikan ya. Nanti di bagian belakang ada pembuktian dengan cara yang lain. Nah, sinus X ini dibagi X itu akan kurang dari 1 gitu ya. Tapi lebih dari atau sama dengan 1 dikurangi X pangkat 2 dibagi 6. Itu ya. X pangkat 2 1 dikurangi X kuadrat dibagi 6. Sebetulnya ini nanti dari ekspansi Taylor sih ya. Tapi anggap aja ini sudah terbukti. Nah, sekarang saya tulis di bawah. Karena limit ini per 6 untuk X mendekati 0 sama dengan 1 dan limit 1
untuk X menuju 0 sama dengan 1. Oke ya, pengapitnya, limitnya sama dengan 1 untuk X sama dengan 0. Akibatnya, gitu ya, maka limit sinus X dibagi X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Nah, seperti itu. Itu teorema Apit. Oke, Anda yang siswa SMA mungkin cukup sampai sini. Tapi kalau mau tahu cara membuktikan, silahkan dilanjutkan menyimak video ini. Begitupun Anda yang kuliah di kalkulus, sebaiknya sih ikuti berikutnya tentang pembuktian.